Yisu, ahli waris bijak medis. Membangkitkan orang mati. Dihormati semua golongan. Tapi demi putri keluarga dia, Yuhe siap. Rela jadi menantu tak berguna. Suamiku, Kemarila. Ibu menyuruhku datang. ibu memanggilmu, benarkah? Ya, maksudmu apa? Adia-moi. Ibuku memintamu datang, perbedaan dengan Tuan Muda Su. Agar kita bisa cepat bercerai. Aku takkan meninggalkan Yuhi. Dasar. Materialistis. Marie, Kuperkenalkan. Ini putri sulung keluarga Xia. Suami Yuxia. Ini putri tertua keluarga Xia kita. Suami Tagberguna Yuxia. Menantu lelaki nomor 1 di Highcheck. Semua belum pernah lihat dia, ya? Menantu. Penampilannya juga biasa saja. Aku sudah lihat banyak orang tak berguna. Lenka, dia yang pertama bagay tahu? Terang-terangan hidup dari kesuksesan istri. Jika aku, lebih baik membenturkan kepala ke tembok. Yisu. Pria tak berguna. Aku malu. Ebio. Bicaralah. Aku hanya menantu lelaki tak berguna sepertimu. Apa artinya aku juga diremehkan? Nyonya Xia. Ya ampun. Tuan Muda Su, kamu datang, haha. Sayang, kamu datang. Ya. Ibu Xia, hari ini ulang tahun Yuhe. Cukup. Oh, bagaimana kalau? Akan kucari orang untuk ambil yang baru. Benarkah? Tak perlu, menurutku ini sudah cukup baik. Quelle obéis-tu quitta d'Angarkan Yu? Baiklah, baiklah. Sia-sia saya. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Berani sekali kau datang seperti ini? Pakaianku bukan urusanmu. Tentu saja urusan. Hari ini ulang tahun Yuhe, sayang. Lihat cara kau berpakaian. Kau mau mempermalukan Yuhe? Diam kau brengsek. Sudah kukatakan ganti pakaian. Lihat pakaian yang kau kenakan. Apa kau mengabaikan ucapanku? Ebio. Ini pakaian terbaik yang kumiliki. Diam. Ibu Xia. Bagus. Hotel seperti ini. Berpakaian seperti Panjmi. Kuraza. Dia. Sepertinya aku sudah mengerti. Serigala. Kurasa aku sudah paham semuanya. Apa yang bisa kau tawarkan? Kenapa tidak jual saja barang tak berguna ini? Berapa nilai dirimu sebenarnya? Sayang. Uang bukan masalah. Asal kau suka, aku bisa. Sudah, cukup bicara. Ayo cepat masuk. Ini terlalu menggelikan. Ku tak berguna dan tak punya apa-apa. Apa yang mau ditukar? Mimpi-mimpimu? Meilin, pria tak berguna ini cuma punya mimpi. Apalagi yang dia punya? Karena itu dia sangat patut ditertawakan. Orang tak berguna yang je la tak punya apa-apa. Tapi bertingkah seperti orang penting. Dia benar-benar sampah masyarakat. Kenapa putriku sampai menikah denganmu? Astaga. Maafkan aku. Ayo kita masuk. Ayo pergi. Tuan Muda Su, silakan duduk di sini. Jangan terlalu formal denganku. Hahaha. Kau serius? Tak berguna. Pergi sana. Ya, seharusnya kau duduk di seberangku. Duduk. Kau. Yisu. Datanglah duduk di sini. Tunggu sebentar, Kak. Aku tidak menyiapkan apa-apa untukmu. Apa haknya duduk di sana? Benar, Yuhi. Kereza, sudah cukup. Kenapa tidak cepat duduk? Baik. Shibaisu. Simpan saja. Go. Pria tak berguna, berhadapan. Dan kau. Jelas tak pantas dapat ini. Tuan Muda Su, terima kasih sudah merawat Yuha.
selama perjalanan bisnisnya kali ini. Nyonya Xia, Anda terlalu baik. Senang bisa. Merawayu. Hahaha. Melihat orang tak berguna itu saja sudah bikin kesal. Oh, Tuan Medesu. Jika kau jadi menente, alangkah baiknya kalau kau jadi menente. Betapa hebatnya itu. Wah, Puh. Aku dan Yuhe sudah menikah sah. Ucapanmu bukan sekadar penghinaan. Yisu. Memangnya apa arti pernikahan sah, Berserela? Aku takkan bercerai. Ini bukan keputusanmu. Siapa kau bagiku? Dazar sans patak Berguna. barang tiruan murahan. Dia malah menyuruh istrinya bayar tagihan. Sungguh konyol. Tuan Muda Su, mungkin kau belum tahu. Apa? Si pecundang ini tak bisa bayar tagihan. Tiap bulan dia minta uang ke kakak. Yuan. Ibunya sedang sekarat. Biayanya sangat... Si pecundang ini punya tangan dan kaki, tapi tak bisa menghasilkan. Super spin. Yuhe, benarkah ini? Dia benar-benar pecundang. Jadi begitulah, Dazar peut qu'un dame. meninggalkan kakak. Hidup cuma numpang. Siapa yang biayai ibunya? Jadi sekarang aku paham. Dia. Sama sekali tak mau bercerai. Tepat, benar. Yu. Quand? Serang titik lemahnya. Agar dia tak bisa ganggu kamu lagi. Ini urusanku dan istriku. Apa urusanmu dengan ini? Ayo makan, makanan akan dingin. Yu. Hari ini ulang tahunmu. Adia eu longtemps. Astaga, ini Ganoderma darah. Benar, ini Ganoderma darah berusia hampir 100 tahun. Bermanfaat untuk kecantikan dan darah. Karena sudah cukup tua. Jadi, begitulah. Uang pun tak bisa membelinya. Bagaimana Tuan Muda Su bisa mendapatkannya? Untuk Yuhe. Apa susahnya? Azalkan Yubagia. Bulan pun akan kurebut. Intuknya. Sangat mengharukan, Bu. Oh, Tuan Medesu. Ketulusanmu pada Yuhe sangat jelas. Kami semua tahu. Tenang saja, nanti. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Dia harus cerai si pecundang itu, lalu menikah denganmu. Nyonya Xia. Kita keluarga. Tak perlu sungkan. Hahaha. Cac. Tak ada artinya dibanding. Hadiah Tuan Muda Su. Selamat ulang tahun, Kak. Terima kasih. Nah, Ibu, tak punya hadiah mewah untukmu. Tas ini, harganya 48.888. Ini untukmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Oh. Sebagai suami formal Yuhe, ini hari ulang tahun Yuhe. Apa kau tidak siapkan hadiah? Dia malah mengharapkan dukungan putriku. Mau kasih apa, ha? Kalau ada hadiah, itu sudah mukjizat. Haha. Sangat disayangkan. Panjaga. Gongon. Dajing. Apa maksudmu, Tuan Muda Su? Sudah dewasa. Tapi tak siapkan hadiah. Singu. Apa? Lebih buruk dari babi dan anjing. Wah, Tuan Muda Su. Kau benar-benar tak berguna. Tak mampu beri hadiah berharga, bukan? Siapa bilang aku tak siapkan hadiah? Ya ampun. Aku belum periksa detailnya. Lihat, ada retakan. Haha. Un tung pingliaton cutajam. Kalau tidak, retakan ini hampir tak kusadari. Barang rongsokan. Ini ulang tahun adikku. Koberi j'ai pire en buretak. Mau merendahkan dia? Ini benar-benar memuakkan. Tak Berguna. Bisa dapat berapa sih? Kalau aku bersin,
Bisa dapat ribuan jepit rambut. Terus kenapa? Jadis qu'Aubéry sans Paini, Kau. Kamu masih menyimpan jepit rambut ini? Ini yang kamu berikan pada saat aku menyelamatkanmu dulu. Bertahun-tahun kau menikahi. Kau sudah terlalu menderita. Bahkan jika dipotong jadi 2, aku tetap tak tega membuangnya. Terima kasih. Tapi jepit rambut ini, Lupakan saja, ini sudah rusak. Berani-beraninya kau menatapku? Jangan mempermalukan diri di sini. Pergi. Masing apa kau di sini? barang murahan. Baiklah, meski hadiahku barang pinggir jalan, tapi jamur Ganodermamu belum tentu lebih baik darinya. Ko mener tawakan Ganoderma 8 ribuku? Mana yang tidak lebih baik dari jepitmu? Berani kau menghinaku. Apa kau gila? Aku tidak menghina. Karena Ganoderma yang kau beli itu palsu. Kamu sampah tak berguna. Aku yang akan menghadapimu sendiri. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini ada sertifikatnya. Kalau tak lihat sertifikatnya, Yisu, tunjukkan buktinya. kalau tak salah lihat, pavilion obat suci Bos Wu punya Ganoderma yang sama persis. Ganoderma ITU adalah barang berharganya. T'accusons-ca Kokenal Bossu. Benar, Ganoderma milikku ini dibeli dari bos. Benarkah? Jangan-jangan kau tipu Bos Wu. Maksudmu apa? Karena angka terakhir nomor sertifikatnya adalah 0, tapi milikmu mirip huruf Inggris 0 dan O cukup mirip. Tapi kalau diperhatikan, ada beberapa perbedaan. Ini asli atau palsu? Yu. T'accusons-ca Mereka Bawabaron palsu. Aku akan konfrontasi dia soal ini. Permintaan maaf sederhana, tak akan ubah fakta bahwa hadiahmu untuknya tak bernilai. Apalagi yang kau mau, brengsek? Bahkan jamur reishi pun jika tak berguna, tetap tak bernilai. Terus kenapa? Tuan Muda Su tetap membelinya seharga 800.000. Tuan Muda Su tetap sangat kaya. Apa hubungannya denganmu? Ini tak ada hubungannya denganku, tapi ada hubungannya dengan kakakku. Tuan Muda Su, aku tahu. Tiancheng sedang pamerkan barang mahal. Banyak selebriti berbondong-bondong ke sana. Jika kau bisa dapatkan dan berikan ke, semua tahu perasaanmu pada kakak. Ya, Malin, kau bukan bicara soal Sun 4 juta tadi? Ibu. Apa Mazalania Kalo Argania 3,8 juta, Tuan Muda Su mampu memblinya. Benarkan, Tuan Muda Su? Tepat sekali. Aku sangat kaya. Oh, Tuan Muda Su. Apa kau benar-benar mau belikan putriku sepatu kristal 3,8 juta? Ibu, mana mungkin Tuan Muda Su tidak mau? Tuan Muda Su. Si pecundang itu bilang kau menghabiskan 800. Beli saja untuk kakakku sepasang 3,8 juta. Biarkan dia melihat sendiri. Ide bagus. Akan kusiapkan segera. Ini cuma sepasang sepatu kristal. Aku juga bisa. Si pecundang ini pasti tak mampu beli sepatu. Mau kabur diam-diam. Ya? Kuma buang-buang tempat saja. Oh, Yuha. Kamu harus cepat-cepat cerai si pecundang itu. Aduh, lihat wajahnya saja sudah bikin kesal. Hei, Bos Wu. Bisa bantu aku sesuatu? Dokter kecil, bilang saja apa yang kau butuhkan. Bos Wu, aku mau sepatu kristal itu untuk hadiah ulang tahun istriku. Aku penasaran, Bos Wu.
Dokter kecil, tak masalah. Tunggu sebentar, akan kukirim segera. Bos Wu orang baik. Wah, si pecundang ini berani kembali. Bersiap-siaplah ditampar. Henchkat berani beraninya kau mengkul di sini? Pergi dari sini, cepat. Bu, tadi aku pergi beli sepatu kristal. Ashi, Kalian Dongar apa katanya tadi? Dia juga pergi beli sepatu kristal. Wah, kayaknya dia stres sampai gila. Pecundang tetaplah pecundang. Dia cuma bisa berhati. Bilang apa saja yang mau kau katakan. Kita akan tahu saat barangnya tiba. Baik, berani taruhan denganku? Kalau tidak bawa, minggir saja. Bagaimana kalau Koperjidari Yuselamania? Oke, kalau datang terlambat. Baik, deal. Yisu, mau apa kau ini? Sepatumu sudah sampai. Hei, terima kasih. Kau siapa? Tuan Muda Su. Kau benar-benar hebat. Aku sangat mengagumimu. Benar. Senilai 3,8 juta. Bawahanmu baru mengirim orang. Mereka menyuruhku menyampaikannya ke Nona Xia. Aku benar-benar tidak membelinya. Astaga, Yuhesia, cepat buka. Sepatu kristal 3,8 juta. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Oh, Yuha. Apa lagi yang kau tunggu? Ah. Oh. Aku yang buka. Aduh. Ya ampun. Yuhe, kau harus lihat ini. Sepatu ini sangat cantik. Wah, Tuan Muda Su. Kau benar-benar baik pada Yuhe. Sungguh baik hati. Haha, betul sekali. Sekarang semua jadi iri. Ah, ini bukan apa-apa. Cuma sedikit saja. Tuan Muda Su sesuai reputasinya. Dia sangat dermawan demi kecantikan. Seumur hidupku takkan bisa seperti itu. Tentu saja. Aku tidak seperti orang tak berguna. Yang hadiah ulang tahun saja tidak bisa diberi ke istrinya sendiri. Sama sekali tidak jantan. Kalau begitu. Ana, Bos Wu tidak punya alasan bohong padaku. Apa Bos Wu yang jual sepatu ini? Dokter kecil, aku baru mau memberitahu. Sepatu sudah dikirim ke hotel. Sudah diserahkan ke Manager Song. Jadi maksudmu sepatu ini kubeli sendiri? Kalau begitu, Manager Song, sebenarnya siapa yang memberi sepatu ini? Oke, aku akan telepon dia sekarang. Kamu yang beli, kan? Diam kau. Dasar tak berguna. Kurang malu kita seperti ini. Dasar konyol. Masih sadar diri? Ah, pengecut tulen. Mau beli sepatu kristal 3,8 juta dolar? Gila. Jual kau pun tak cukup bayarnya. Tuan Muda Su. Orang siapa ini? Sok gaya dia. Siapa lagi kalau bukan? Menantu Tak Berguna Keluar Gashia? Si menantu. Aku pernah dengar namanya. Haha. Yohie, kau undang orang lain? Tidak. Aku cek dulu. Tuan Zhao. Tuan Zhao. Tuan Zhao, silakan Mazuk. Tuan Zhao, kenapa kembali? Nona Xia, sudah kau berikan? Sudah, ditaruh di sana. Benarkah? Mana Nona Xia Yuhe? Ah, hello Tuan Zhao. Saya Xia Yuhi. Oh, Tuan Zhao. Oh, allo. Haha. Ini pasti Tuan Su, ya? Tuan Su, Tuan Zhao. Pastille Anda Salah sans Kaoran. Ini Tuan Su Shibai asli. Tuan Muda Su. Tuan Zhao. Ani Su. Dia menantu yang tinggal di keluarga istri. Pria tak berguna. Keterlaluan. Anda pikir bisa merendahkan Tuan Su?
Saya minta maaf. Maaf. Anda dikirim Bos Wu, ya? Benar. Baik, jelaskan Mengapa. Tuan Su Shibai bilang sepatu kristal itu dibeli olehnya. Tolong jelaskan padanya. Apa? Tidak. Tidak, Tuan Zhao. Saya minta maaf. Tuan Su, Bos Wu khusus berpesan untuk menyerahkan sepatu ke tangan Anda. Silakan diperiksa. Tak perlu. HMPH. Apa yang sudah Anda lakukan? Anda bisa apa sebenarnya? Selesai. Tuan Zhao, maaf. Saya tahu saya salah. Meminta maaf sekarang buat apa? Tuan Su, maafkan saya. Aku hanya menantu yang tinggal di rumah. Aku tidak berani menerima maafmu. Tuan Su. Aku tahu aku salah, Tuan Su. Bisa aku dimaafkan kali ini? Tolong maafkan aku kali ini, Tuan Su. Pergi sana. Jangan ganggu perayaan ulang tahun istriku. Tuan Su, saya permisi dulu. Jika butuh apa-apa, silakan minta. Yisu, apa hubunganmu dengan Tuan Zhao? Dan siapa itu Bos Wu? Bos Wu. Bos. Apa? Apakah kenal dengannya? Tidak terlalu, tapi dulu aku pernah membantunya. Dia sangat berterima kasih pada Harapan. Sepatu. Ya. Foto. Uangnya malah dipakai beli sepatu. Ya ampun. Kau benar-benar pemboros. Sepatu ini terlalu mahal. Harusnya dikembalikan. Tapi aku tidak tahu harus mengembalikan kemana. Tidak tahu harus dikembalikan kemana. Kembalikan ke tempat kamu membelinya. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali kamu beli yang palsu. Pak Zhao yang datang tadi itu pasti aktor bayaranmu. Kan? Dia sengaja datang untuk mempermalukan. Apa kamu sudah gila? Sama seperti kamu menyewa aktor. Kamu sedang cari masalah. Sudah. Berhenti bertengkar, ini ulang tahunku. Silakan diam-diam makan di sini, atau silakan pergi. Permisi, aku mau ke kamar kecil. Jean Ganlupa. Kejadian tadi mempermalukanku di depan umum. Benar. Kan? Jadi, apa yang mau kamu lakukan? Aku yang mau apa? Aku akan memberimu pelajaran. Wah, sudah lewat. Aku akan membantumu. Aku akan segera memperparah kondisimu. Aku akan menjatuhkan. Kotuzu kakupake apa? Bekandang? Kalau aku jadi kau, periksa. Aku tidak. Jangan ngomong sembarangan. Jangan nakuti aku. Bilang apa yang kau pakai menusuk. Dasar sampah. Apa perlu ku jelaskan lagi? Aku. Kok lama sekali? YK. Kau lihat Tuan Muda Su, pecundang? Dia ada urusan dan sudah pergi. Mengerti. YK. Tidak seperti si pecundang. HMPH masih minta uang ke istrinya. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Sia. Dengar ya. Jelaskan. Kalau tidak, aku takkan diam saja. Ibu, apa yang harus kujelaskan? Minta maaf. Kalau tak bisa, minggat saja dari keluarga Sia. Ibu, aku sudah menikah dengan Yuhe.
Apa kau harus memperlakukanku seperti ini? Kalian menikah? Tak akan bertahan lama. Sayang. Bagaimana menurutmu? Sepatu ini benar-benar tidak bisa dikembalikan. Kau tahu perusahaan punya banyak utang, tapi kau habiskan 3,8 juta untuk sepatu? Bisakah kau lebih dewasa? Aku yang harus lebih dewasa? Barison, Shibaisu. Itu karena dia punya uang. Aku ingin dia investasi di perusahaan untuk membantu perusahaan bertahan. Uang, 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 demi uang. Kau rasakan itu, brengsek? Kau berani memandangku seperti ini? Yuhi. Dasar sampah, sampah masyarakat. Kau masih meragukan Yuhe? Aku takkan membiarkan. Meilin, ayo pergi. Ayo, Ibu. Sia-sia. Ada urusan. Aku permisi dulu. Apa aku salah paham dengan Yuhe? Sia Yuhe, kau masih tak mau mengaku. Sia Yuhi, mau kemana? Aku mau kerja, mau menganggur seperti orang yang kita kenal, kalau memang kulakukan. Kita akan kelaparan dalam sebulan. Baiklah, anggap saja aku ikut campur. Sopir, lihat mobil di depan itu. Siapa itu? Itu tukang bersih-bersih. Xia Yuhi, bukankah seharusnya kau sedang bekerja? Urusanku bukan urusanmu. Aku suamimu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Suami. Selama beberapa tahun ini, tak bisa kusembunyikan ada perbedaan. Kau. Oh. Bukankah itu suamimu yang tak berguna? Apa? Dia datang un truc m'émergoquimu? Diam. Xia Yuhi, kau masih bilang ini bukan soal uang. Berhubungan dengannya demi uang. Coba ulangi perkataanmu. Aku tak menyangka kau seperti ini. Baik. Bagus sekali. Sangat baik. Yohe, kalau aku tak berpakaian begini, mana berani aku menatapmu dan pasanganmu? Ubengan kita seperti bensi tapi rendu. Kau tak tahu malu. Luruskan saja. L'agipula, Yong Dik Jarke Jarbank. Kan bukan aku. Sudah, jangan bahas dia lagi. Mari lanjutkan pembicaraan kerja sama kita. Ibu, fokus saja sembuhkan diri. Urusan lainnya, biar aku yang tangani. Ok? Ibu mengerti. Ibu tak mau merepotkan. Apa maksud ibu? Dik, ada di situ? Profesor Qian. Pas sekali, bosku perlu bantuanmu. Ada keperluan apa? Dik, ini bukan urusan sepele. Ini menyangkut masa depan dan kariermu. Tuan Tang dari Haicheng sakit parah. Awalnya penanganannya di bawahku. Tapi setelah dinas luar, penanganannya dialihkan ke dokter lain. Kesehatannya makin memburuk. Sepertinya ajalnya sudah dekat. Tuan Tang perlu berobat. Kalau kau bisa menyembuhkannya, di kemudian hari di Haicheng, selain dihormati, pastilah namamu akan bersinar. Mulai sekarang, kau tak akan dibawa siapapun. Dr. Tilik. Hai, Pak Boswu.
Aku tahu kau sedang banyak masalah. Tolong aku. Aku mohon padamu. Ah, Pak Wu, jangan sungkan. Soal sepatu kristal sebelumnya, belum sempat aku ucapkan terima kasih. Dr. Cilik, bukankah ini memalukan saya? Anda sudah menyembuhkan penyakit saya. Jangan bicarakan soal sepatu ini. Meski harus menghabiskan seluruh harta saya tak akan ragu sedikitpun. Terlalu baik, Pak Wu. Kalau begitu, mari kita mulai pengobatannya. Baik, yang terpenting sekarang itu. Dr. Cilik, silakan. Silakan. Bu, saya pergi dulu. Dr. Cilik, saya mau merepotkanmu. Kenapa Zixian Wang ada di sini? Profesor Qian, dia di sini untuk berobat. Dia itu. Apa ada masalah dengan Profesor Qian? Aneh, dia kan dokter suci cilik. Kemampuan medisnya harusnya lebih hebat. Maksudmu apa? Sebelumnya kesehatan Tuan Tang baik-baik saja. Baru beberapa bulan. Seharusnya tidak separah ini. Untuk pengobatan, Tuan Tang. Aneh. Sangat aneh. Pak Boss Wu, dia di sini untuk berobat. Kau sanggup menggandeng anak ini? Tidak takut tertipu. Apa maksudmu, Wang Zixian? Dokter ternama sejati. Mana ada yang tak belajar puluhan tahun? Anak sebaya ini mungkin masih menyusu ibu. Salah, Wang Zixian. Dokter, Tuan Su, hormati beliau. Dokter Cilik? Dia hanya anak kemarin sore. Kalau begitu, kau lebih payah dari kura-kura. Apa katamu, bocah? Kau carry masalah? Kalau memang ahli, sembuhkan Tuan Tang. Kalau tak bisa, minggar. Baiklah, kalau begitu, aku akan periksa pasiennya. Dr. Cilik, ayo. Silakan. Dr. Cilik, ini Tuan Tang. Bagaimana kondisinya? Tuan Tang Kerkinan Zimshan. Bukan masalah serius. Tusuk jarum sedikit saja. Acupuncture. Lucu sekali. Racun dingin dalam tubuh. Obati dari dalam. Tapi kau pakai akupuntur? Itu hanya gejala, bukan akar masalah. Boka. Kau ingin bunuh Tuan Tang? Profesor Qian bilang kau dokter cilik. Benar? Terasna Kawali, tak kizangka, kau hanya dokter gadungan. Apa katamu? Dasar anak kecil. Berani beraninya kau mencemarkan namaku. Itulah yang disebut fitnah. Bagaimana jika kau katakan, kau ingin membunuh Tuan Tang, bukan? Apa jawabanmu untuk ini? Omong kosong apalagi ini, anak muda? Adik, kau bilang pihak lain meracuni? Itu tidak mungkin. Dia tak punya alasan melakukannya. Padahal keahliannya lebih baik darimu. Itu bukan berarti dia akan meracuni Tuan Tang. Anak muda, buktikan ucapanmu dengan bukti. Jika tak ada bukti, hanya dengan beberapa kata ini, hari ini kau akan kubuat menanggung akibatnya. Bukti. Zixian Wang. Obat kuning pucat. Bagaimana kau tahu, Dokter Cilik? Itu namanya bubuk ki dan darah. Setelah diminum, siang hari jadi sangat aktif, malam hari lesu tak bertenaga. Tapi bagi penderita sindrom racun dingin, ini seperti racun yang bekerja perlahan, kurang dari 2 bulan lagi. Pasti mati. Sudah cukup, anak muda. Itu hanya omonganmu. Itu bukan bukti sama sekali. Steward, keluarkan dia dari sini. Ada apa terburu-buru? Benar atau salah? Kita bisa cek. Adik, bisa bangunkan Tuan Tang? Dokter Cilik suci, dia akan bangun. Benar kan? Hei, keahlian medis. Pergi. Steward. Cepat,
Usir anak ini. Mari lihat siapa yang berani hari ini. Dokter cilik Suji ini, dia datang untuk mengobati pasien. Kalian semua lihat saja, tak perlu khawatirkan sisanya. Kalian semua. Tuan Wu. Apa kau benar akan biarkan anak ini bertindak? Jika Dokter cilik Suji tidak bertindak, lalu untuk apa aku mengundangnya? Tidak takut dia celakakan Tuan Tak? Aku yang tanggung jawab jika ada masalah. Baiklah, kalau begitu. Silakan tunggu ajal kalian. APA yang kau khawatirkan, sudah mau kabur? Karena kau dijuluki Dokter Cilik Suci. Si harusnya kau tahu, sembilan yaram kebangkitan. Perhatikan baik-baik. Ingin membunuh Tuan Tang, harus kuhentikan. Tuan Tang akan segera bangun. Nanti semua orang akan tahu. Pastikan dia tetap terkendali. Apa yang kamu lakukan? Dia sudah bangun. Tuan sudah sadar. Tuan benar-benar sudah bangun. Bos Wu, apa yang kalian lakukan di sini? Dia yang membangunkanmu. Bagus. Pemuda yang hebat. Wang Zixian, ternyata benar kamu. Beraninya kau berdiri di sini? Ada masalah, APA dengan Tuan Tang? Orang ini berniat mencelakakan saya. Saat ingin memberitahumu. Kepalaku pusing sampai tak bisa sadar. Sial. Tampaknya ucapan dokter kecil ilahi benar. Apa? Tuan Tang, ini. Dokter kecil ilahi. Pantas menyandang gelar dokter ilahi. Luar biasa. Tuan Tang terlalu baik. Tak perlu berterima kasih untuk bantuan kecil ini. Jika suatu saat membutuhkan bantuan, silakan minta, Dokter Kecil Ilahi. Baik. Wang Zixian. Kukira sudah memperlakukanmu baik. Mengapa kau ingin menyakitiku? Kaulah yang menabrak anakku dengan mobilmu. Handgun. Tentu saja, aku mau 10 kali lipatnya. Aku ingin balas dendam 100 kali lipat. Anakmu. Kaiwang itu anakmu. Anakmu yang melanggar aturan lalu lintas. Dia harus bertanggung jawab. Siapa peduli soal kompensasimu? Bukannya keluarga Wang punya uang? Dasis. Sekarang kau sudah sadar. Aku menyesal. Ji Xinhua, kau masih belum bertobat. Tunggu saja keluargamu hancur. Apa yang ingin kau lakukan? Keluarga. Beranikah? Berani kau sentuh keluargaku? Bahkan sebagai hantu, takkan kilepaskan. Serat dia dan kunci. Ya. Dokter muda, terima kasih banyak. Kebaikanmu menyelamatkan nyawa ini. Sebut saja permintaanmu, akan kupenuhi semua keinginanmu. Adik, Tuan Tang sudah bicara, silakan utarakan. Karena Tuan Tang sudah berkata, aku punya satu permintaan. Warisan leluhur. Hanya beberapa orang di sini yang tahu. Aku ingin kalian semua, rahasiakan ini untukku, jangan bocorkan ke orang luar. Aku sudah sembuhkan penyakitmu. Ah, hanya syarat ini, anak baik sekali kau ini. Tuan Tang, jangan terlalu bersemangat. Masalahnya, baiklah. Baik. Profesor Qian, sesuai perbandingan, siapkan untuk Tuan Tang. Oke. Tuan Tang harus dirawat oleh Profesor Qian. Baik. Bu. Kemana si tak berguna itu kabur? Ayo masak. Kamu mau bikin kita kelaparan? Sebentar lagi aku kembali. Dokter Kecil Ilahi, jika ada urusan silakan lanjutkan. Aku ulangi sekali lagi. Jika butuh apa-apa, beritahu saja. Kepala rumah tangga, antar Dokter Kecil Ilahi. Berikan salah satu kartu namaku. Baik Tuan.
Kalau begitu saya pamit, Tuan Tang. Yang tadi menelepon itu ibunya. Bukan, itu mertuanya. Mertua. Benar. Yisu adalah menantu keluarga Xia, sembuh. Jadi dia memilih bunuh diri. Pavilion medis. Lalu dia gunakan keahlian medis ajaibnya. Kembali. Wah, luar biasa. Ya, Tuan. Selanjutnya, dipastikan meninggal. Selesai. Kemampuan medisnya luar biasa. Benar-benar tak tertandingi. Hebat sekali. Bos Wu, kukatakan sekali lagi. Kamu harus puaskan dia. Kau sampah tidak berguna, kenapa datang terlambat? Maaf. Aku pergi menemui. Ibiku, kerjamu cuma menghamburkan uang. Dia hanya bisa membuang-buang uang. Ibiu. Dia Ibiu yang melahirkan dan membesarkanku. Aku tak izinkan kau menghinanya. Benarkah? Aku tidak membantah. Aku hanya menyampaikan fakta. Fakta. Keluarga Camilla, yang memberi dukungan finansial. Ibiu. Apa yang kau teriakan ini? Kuberai tahu. Di mataku, dia cuma Beben, yang terus buang uang. Yuhisya, kau tidak mau bicara? Baik, Ibiu. Anjing, kalau begitu aku akan menceraikan Yuhisya, agar kau tak repot. Apa katamu? Kubilang aku ingin cerai Yuhisya. Siapa dirimu sampai berani bicara cerai? Beraninya kau menceraikan putriku. Baik, Yisu. Sire, kau tak punya hak mengajukan. Baik, aku tak akan mengajukannya. Ajukan sekarang juga. Kau benar-benar ingin menceraikanku? Apa itu penting? Tidak ada gunanya. Benar kan? Dasar brengsek. Siapa bilang kau anjing? Aku benci kau. Sudahlah. Kau sampai tak berguna. Lihat, kau buat putriku menangis. Setelah aku ceraikan putrimu, aku tak akan ganggu dia lagi. Baiklah kalau begitu. Jadi kau mau putus hubungannya? Dengar tidak semua ITU. Kau, Camarilla. Aku setuju perceraianmu dengan Yuhe. Selama bertahun-tahun, janji kesetiaan. Setuju. Hei kau. Tak berguna. Yisu. Kurasa aku sudah memperlakukanmu baik. Apa hakmu menceraikanku? Dulu kau memperlakukanku baik. Sungguh menyenangkan. Brengsek. Apa kesalahanku padamu? Mengerti? Aku baru pulang dari tugas. Shibaisu. Tapi bukan suamimu. Shibaisu. Apa tuduhanmu padanya? Kenapa aku tak boleh menuduhnya? Kalian pergi ke hotel bersama. Menginap di kamar. Kau memfitnahku. Yisu, kau memang brengsek. Mau kemana kau? Kau serius mau pergi menagih utang? Sayal, aku takkan bayarkan kau pergi. Kau tak tahu betapa berbahayanya ini. Mana mungkin aku tidak tahu? Tapi aku tidak takut. Hai, Tuan. Ada yang yetimu? Bisa tahu mau cari siapa? Aku datang untuk menagih utang. Kau datang menagih utang? Ya. Panggilkan yang bertanggung jawab. Aku mau bicara dengannya. Kau serius? Sebaiknya pergi sekarang. Kalau tidak, saat bos kami keluar, kau takkan bisa pergi. Apa? Bos lo suka makan orang? Bukan makan orang sih, kaki. Bukannya ini perusahaan? Lebih sombong daripada preman jalanan. Hei, mau pergi atau tidak? Keluar. Ini siapa? Ribut-ribut apa lagi? Nagih utang. Kau pikir ini lucu? Apa katamu? Aku tidak salah dengar. Eyo. Ya, Bang Bing, Anda dengar benar. Lalu tunggu apa lagi? Suruh orang bawa dia keluar. Aku tak peduli siapa kau, lebih baik ikut aku sekarang. Ini bukan tempat untuk pamer jak. Jika tak bayar, kalian belum melunasi.
Aku takkan kemana-mana. Oka, kira bisa semena-mena padaku? Apa katamu? Aduh. Lepaskan aku sekarang. Beginikah caramu minta ampun? Oka, berani kau pukul aku? Kau tahu kau dalam masalah, kan? Siapa saja, kemarilah. Kau terlalu sombong. Kami yang biasanya menggebuki orang. Kapan kami pernah dipukuli orang? Jangan buang waktu dengan omongan. Habiskan anak bandel ini. Oka, pantas saja. Berani datang sendirian? Jadi begitu, kau petarung terlatih. Aku bukan mau berkelahi. Aku mau menagih utang. Panggil atasan kalian. Baiklah. Tak perlu teriak, biarkan dia masuk. Kau pikir siapa dirimu? Berani datang menagih utang di sini? Aku dari keluarga Xia. Kalian hutang 5 juta pada keluarga Xia. Sudah telat 6 bulan. Keluarga Xia? Keluarga Xia yang mana? Enggak mungkin yang itu. Karena menantu tak berguna itu. Yang terkenal di Tianqing ya? Aku tahu si menantu tak berguna itu. Ada masalah apa dengan keluarga Xia? Beng Tianba. Namanya apa tadi? Yi? Isu. Wah, si menantu tak berguna. Berani datang menagih utang ke sini? Lagi pula kelukai anak buah kami. Kejari mati ya? Bang Tianba, jangan buang waktu dengan dia. Habiskan saja. Iya, Bang Tianba. Kalau enggak, kalau sampai tersebar, kita dipukul orang tak berguna. Malu kita semua. Anak muda, aku kasih kesempatan. Robek saja surat utang. Nanti tak ada masalah. Kalau enggak... Lalu apa yang terjadi? Kalau enggak mau damai, siap-siap terima akibat. Hei, aku dengar kabar soal istrimu. Berkutuk kau pada istriku, mati kau. Berani pukul aku? Kira nggak ada yang bela aku? Kalau berani, panggil balabancuan. Aku mau lihat hari ini, dasar sok jago. Utang nggak mau bayar. Tunggu saja. Kalian pada diam saja. Habiskan dia. Jadi ini bala bantuanmu. Aku sudah muak denganmu. Ayo serang dia bersama. Serang. Hei, dokter kecil, kau baik-baik saja? Aku tidak terlambat kan? Tepat waktu. Orang ini, Tian Bayang. Dia tampak tidak menghormati. Apa? Dia baru saja bilang. Dia ingin menjatuhkanmu juga. Apa? Tian Bayang, kau berani sekali. Bocah, orang yang kau panggil adalah bosku. Kau tidak ingin mati. Kak, mundur. Mengingat persahabatan kami dengan bosku. Kau masih berani memanggilnya? Tentu, hubungan kami baik. Tapi kau tahu siapa dia? Siapa dia? Bukankah dia cuma menantu tak berguna? Apa kau berhak bicara? Bosku. Jangan emosi. Tenang. Ada apa ini? Bagaimana tak marah? Dokter ilahi kecil ini, penyelamat Tuan Tang. Dan penyelamatku juga. Tamu terhormat. Tapi bagaimana denganmu? Kau berani suruh orang serang dokter ilahi kecil? Katakan, pantas ke kepukul kau? Dokter ilahi kecil dari keluarga Su. Kau gila? Maafkan aku, berbesar hatilah.
Dokter ilahi kecil. Dokter ilahi kecil, aku salah. Ibuku sudah 80 tahun. Dan anak perlu diberi makan. Aku salah. Kumohon lepaskan aku. Bersihkan. Jangan khawatir, sekeras apapun kau bersihkan. Mereka takkan berani melawan. Lupakan saja. Lebih baik selesaikan permusuhan daripada perunci. Kembalikan pada... baru bisa kuanggap selesai. Terima kasih, Bos Wu. Terima kasih. Aku takkan urusi kalian. Sungguh rugi. Andai tadi ku bertindak, pasti ku hajar kalian dengan perak. Tuan Muda Su, silakan minum teh. Tuan Su, ini uang yang saya pinjam dari Tuan. Ini 10 juta bagaimana? Bukannya 5 juta? Tuan datang jauh-jauh. Setidaknya cukup untuk teh. Ini juga bentuk penghormatan. Baiklah. Anggap saja pelajaran berharga. Ya, ke sini. Ada masalah APA? Ini tidak pantas untuk status Tuan. Saya sudah siapkan kendaraan untuk Tuan. Hei, Tuan Su, kendaraannya. Semoga Tuan suka. Kalau begitu, saya tidak akan sembunyikan lagi. Tian Bayang, kesehatanmu bermasalah. Masalah hubungan pria dan wanita. Coba kurangi itu. Saya akan buatkan resep untukmu. Ikuti resep ini. Kau akan sembuh segera. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Hei. Tuan Su, hati-hati di jalan. Tuan Su, hati-hati di jalan. Saudara Tianba, apa kau bermasalah di area itu? Omong kosong. Aku masih segar bugar. Masa aku tidak baik-baik saja? Kalau begitu minggir. Dokter ahli. Benarkan? Itu omong kosong. Aku tahu kondisi tubuhku. Minggir. Hei, kamu menantu baru? Ada perlu apa? Katanya ibu menyuruhmu menagih utang. Emang kenapa? Pasti nggak berani masuk. Lari malu-malu kayak pengecut. Lo, Yang Su datang. Ibu. Wah, Yang Su di sini. Yang Su beli mobil baru ya? Ibu sudah tahu kok, mau kasih kejutan. Wah, ternyata punyamu. Ibu udah tahu. Sini duduk. Jangan bikin ibu kecewa. Weka. Beda sama orang tak berguna. Apa salahku? Gak guna. Ibu bicara sedikit langsung baper. Bukan kamu. Kalau kamu, santai aja. Kamu sanggap beli? Mampukah kamu beli? Maaf, aku ingat. Dasar bego. Kecuali dikasih kakakmu. Kalau enggak, mana bisa? Mobile. Land Cruiser Gemana? Ibu, harganya bisa lebih 1 miliar. Di depan ada Porsche. Bukan punyamu. Porsche. Ibu, aku nggak beli Porsche. Apain kamu ketawa, kampret? Tertawa aja terus, tapi masih nggak bisa beli mobil? Ibu. Kebanyakan nganggap tinggi si kampret ini. Jangan bicara soal 1 juta dulu. Dia nggak mampu beli mobil $55.000. Benar banget. Apa aku suruh kamu minta uangnya kembali? Ibu, jangan bercanda. Tempat Macam APA ITU? Si kampret ini berani ke sana? Kalau dia ke sana, kita mungkin harus datang. Dasar orang nggak berguna. Kita bisa harap apa dari kamu? Kamu pikir bisa usulin itu ke? Kamu pantas dapat itu? Siapa bilang aku nggak bisa dapat? Lihat ini. Ngapain kamu gebuk meja? Ini cek yang ditandatangani Tian Bayang. Nilainya $10 juta. What? Ini asli? Coba aku lihat. Teknik pemalsuannya lumayan bagus. Kalau nggak dilihat teliti, aku mungkin nggak tahu kalau cek ini. Kampret, kamu tahu bahayanya memalsu. Cek $10 juta, kamu bisa masuk penjara. Tapi mau celakakan anakku juga? Yisu, meski kamu menyedihkan,
Selama ini kukira kamu baik, tapi aku nggak nyangka. Kamu akan mengecuakanku sejauh ini. Siapa bilang ini palsu? Maksudmu ini asli? Aku tak yakin. Ini masalah uang. Uangnya sudah ada. 5 juta. Yuhe Xia, aku tahu kau meremehkan. Kau tak percaya padaku. Kau mau aku percaya pada, kau harus punya kemampuan untuk membuktikannya. Baik, kalau kau tak percaya padaku, coba periksa ke ban. Tak perlu repot-repot. Telepon saja untuk konfirmasi keasliannya. Baik, aku akan telepon. Jika cek ini asli, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Cek yang Anda tanyakan valid, bisa dicairkan kapan saja. Terima kasih atas dukungan pada Bangkap. Kalian dengar itu? Cek ini asli. Daystar Sampa Tak Berguna. Yang Su, apakah kami salah dengar? Ini mustahil. Jia Pekandang. Ceknya. Benar. Bah. Cepat, telepon sekarang. Biar aku konfirmasi. Cek yang Anda tanyakan valid, bisa dicairkan kapan saja. Terima kasih atas dukungan pada Bangkok. Ini tidak mungkin terjadi. Daystar Sampa Tak Berguna. Bagaimana mungkin kau bisa dapat 10 juta? Dari mana asalnya itu? Dia hadong 5 juta pada kami. Jika dia beri 3 juta, kami sudah syukur. Mustahil mereka beri lebih dari itu. Berhenti banyak bicara. Pertama, berlutut dan salak seperti anjing. Kau. Daystar Pekandang menyedihkan. Apa yang kau katakan? Kau yakin sik itu asli tadi. Kenapa bisa cepat lupa begitu? Kau benar-benar mau aku berlutut? Pria sejati harus terima kekalahan. Kau. Somong apa lagi, pecundang? Ini cuma urusan ambil cek kembar. HMPH, urusanmu apa? Benar. Kalau dia tidak berhutang, tepat sekali. Dia bisa memberimu. Ting-ting. Yuhi, uang ini ibu simpan untukmu. Bu, ini uang perusahaan. Nanti ibu kembalikan 5 juta itu. Uang lebih ini ibu simpan. Hahaha. Kedua APA, Pekandang? Benar, kau sebaiknya diam saja. Tak cuma tidak berterima kasih, tapi kalian bersekutu melawanku. Ini yang harus kau lakukan. Keluarga kami mendukungmu bertahun-tahun. Baik. Meski dulu kalian dukung aku. Hei, maksudmu apa? Kau bilang sebelumnya, asalkan aku bawa uang ini, aku bisa cerai Yuhe Xia. Jadi kita bisa bercerai sekarang? Yisu. Kalau begitu, kita bisa bercerai. Aku tidak akan bercerai. Yuhi. Oh, cepat kejar dia. Kau sampai bisa membuat istrimu sendiri menangis. Sudah kubilang kau tidak berguna, tapi tak percaya. Oh. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Hey, Dr. Cilik, kamu di mana sekarang? Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Mungkin aku akan menemui. Dr. Cilik, tolong datang ke sini. Ini. Setelah percakapan, Tuan Teng, situasi sekarang, memikirkan cara membantu Anda. Lalu aku menemukan semua ini. Pesan terakhir yang kamu terima, istrimu pergi ke kamar mandi, lalu mengirimkannya padamu. Dan waktu itu di hotel, jumlah uang yang besar. Ini hampir kadaluarsa. Transferkan. Warnanya tidak sesuai. Aku mengambil handuk mandi.
Permintaan. Nona Xia tidak setuju. Mereka berdua mulai bertengkar. Lalu, Shibai Su melihatmu mendatangi. Pedon, dibungkus handuk mandi. Sebenarnya ini semua salah paham. Ternyata aku salah paham dengan Yuhe. Yisu, dasar brengsek. Bukan cuma itu. Nona Xia juga pernah ke pavilion Shengyi berkali-kali. Jumlah uang tunai. Dia berikan semuanya ke ibumu. Apa yang kau katakan benar? Ya, kau bisa tanya ibumu. Kenapa Yuhe tidak angkat telepon? Halo, Ibu. Kau sempetak berguna? Sudah kukatakan kejar putriku. Sudah sampai mana progresmu? Telepon Yuhe saja tak bisa dihubungi. Ku peringatkan kau, jika kau tidak, temukan dia. Jangan khawatir, Bu. Ada apa, Dr. Cilik? Sekarang Yuhe hilang. Segera kirim orang untuk mencarinya. Pastikan kita temukan Yuhe. Bak, akan kimenemani. CEO Anda, Xia. CEO Xia. CEO Xia tidak datang ke kantor hari ini. Tidak datang ke kantor. Oh. Halo. Dr. Cilik, istrimu sudah ditemukan. Dia pergi ke Guo Hao. Aku mengerti. Akan segera ku kesampingkan. Sire. Tidakkah kau ingin bercerai? Yisu. Akan kubantu urusan itu. Akan kubantu urusan itu. Yisu. Nadia. Mengerti. Yu. Yuhe, kau minum sampai mabuk? Aku belum mabuk. Masih bisa minum lagi. Ayo, minum lagi. Yu, oh Yu. Aku Shibesu. Aku selalu balas dendam. Kau mau balas bagaimana? D'immunité. Ah. Yu. Ini semua salahmu sendiri. Bukan urusanku. Ah. Suami Tak Berguna. Cara dia memperlakukanku. Hari ini, akan ku kembalikan padamu 2 kali lipat. Ah. Ashley. Shibai Su, kau carry masalah. Yisu, Apayang Kolakukan? Kau membuat hidupku sengsara. Mari lihat siapa yang tak bertahan malam ini. Apa maksudmu? Tianba, tepat waktunya kau datang. Kau harus menyingkirkannya untukku. Apa? Aku kasih 500.000. Tidak, 1 juta untuk membunuhnya. Tuan Su adalah kakak angkat. Kau mau membunuhnya? Lelucon macam apa ini?
Bagaimana bisa si pecundang ini jadi saudaramu? Kau yang sebenarnya pecundang di sini. Kak Tianba, aku mohon jangan pukul aku lagi. Aku tidak bisa putuskan ini. Kamu harus tanya kakak saya. Kak, bagaimana kita perlakukan orang ini? Dia menghina istriku. Aku ingin habisi seluruh keluarga Su. Apa katamu? Veranico? Apa yang tidak berani kakak saya lakukan? Kami yang akan urus ini untukmu. Yisu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak mengganggu Yuhe. Mafkan a pu. Kau ini orang yang sebentar lagi mati. Mengakui kesalahan masih berguna? Maksudmu apa? Dasar bodoh. Kamu kena kanker hati stadium akhir. Kamu tidak periksa ke dokter? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu pantas mati. Kalau kau tidak mati, mana kita lainnya? Pantas saja akhir-akhir ini aku merasa aneh. Tubuhku memang tidak enak. Tuan muda Su, Akumon. Maafkan aku kali ini. Hanya sekali ini. Oh. Waktu itu Yuhe sedang dinas luar. Aku yang kirim pesan. Aku bahkan pakai alat ubah suara saat telepon. Lalu, di hotel. Aku sengaja jebak Yuhe. Agar kau meninggalkannya. Pergi sana. Tien, Shibaisu. Anda memang pantas mendapatkan ini. Orang tak berguna tak perlu dikasihani. Tien, Su. Aku mohon. Jika aku tak berubah di masa depan, dan tetap keras kepala, TN tak perlu repot menghukum. Jika tidak, kalau masih berani ulangi, keluarga Anda akan kutarget. Pergi saja. Jangan halangi aku. Terima kasih, TN, Su. Terima kasih sudah mengampuni nyawaku. Tian Yang, terima kasih. Maafkan kelancanganku, TN Su. TN Su. Tak apa, kami segera pergi. Baik. Ayo pergi. Yuhi. Kau mabuk, bangunlah. Aku tidak mabuk, masih bisa minum lagi. Kamu tidak apa, Yuhi? Ayo pulang. Ini tidak benar, Shibaisu. Sekarang sudah baik. Dia sudah pergi. Ayo, kita pulang. Ya, anakku. Akhirnya kamu kembali. Kamu tadi di mana? Ibu telepon, kamu tidak angkat. Kamu tahu ibu khawatir sekali? Bu, aku baik-baik saja kan? Bahkan jika baik-baik, tetap tidak boleh. Jangan ulangi lagi ke depannya. Lepaskan. Ini semua salahmu, pecundang. Bukannya kalian mau bercerai? Baiklah, silakan pergi. Tepat sekali. Kakak ini cantik sekali. Berapa banyak yang mengejarnya? Desar Pekundang. Kenapa tidak tahu menghargainya? Yuhe, jangan hiraukan si pecundang ini. Aku tidak mau bercerai lagi. Apa yang kau omongin, pecundang? Mustahil. Aku salah paham dengan Yuhe sebelumnya. Aku minta maaf. Aku memang bukan orang baik. Salah paham. Kau mau cerai cuma karena salah paham dengan anakku? Omong kosong macam apa itu? Dengar baik-baik, lupakan saja. Ibu benar. Siray. Sayang.
Semua sudah lelah setelah seharian. Ayo kita istirahat dulu. Yuha, maksudmu apa? Kau tidak mau menceraikannya lagi? Kak, berapa banyak air mata yang sudah kau tumpahkan? Pantaskah kau menerima ini? Tepat sekali. Benar, Kak. Setelah ini. Pasti akan menceraikannya. Kan? Aku takkan menceraikan Isu. Hei. Kakak, kamu terlalu naif. Kakak terlihat sangat terpesona. Tidak mungkin, mereka harus putus. Ibu. Aku punya ide. Kita bisa mencobanya. Apa itu? Ibu, besok ada acara koktail eksklusif. Perusahaan memberiku beberapa undangan. Nanti. Aku akan ajak si pecundang. Adieu. Acara koktailnya. Bagus. Begitu. Dia lihat acara seperti ini. Dia akan sadar diri. benar. Tepat. Iya. Nanti. Carikan kakakmu pria tinggi, kaya, dan tampan. Percy. Pria. Apa dia masih peduli si pecundang itu? Kedengarannya bagus. Ayo lakukan. Wah. Sayang, kamu cantik sekali hari ini. Ada apa? Kira. Apa ibu menyuruh ajak aku? Sepertinya iya. Ayo pergi. Wah, putriku benar-benar cantik. Pesta koktail malam ini. Pasti kamu yang jadi pusat perhatian. Ya ampun, tidak menyenangkan. Jangan khawatir, Bu. Aku tak akan biarkan Yuhe direndahkan. Denganmu? Masak sih? Iya, Bu, kita buruan pergi. Baiklah. Ayo pergi. Hei, si gak guna. Ngapain ikut-ikut? Tetap di rumah jaga rumah. Bu, kalau Yisu nggak ikut, aku juga nggak mau. Baiklah. Sudah, semua boleh ikut. Ayo cepat pergi. Hei, si gak guna. Ngapain kamu? Kamu nggak boleh naik mobil Yuhe. Bu, mau ikut mobilku juga? Nggak usah, aku bareng Meilin. Kita naik mobil baru yang Su. Kalau begitu, mobilku juga masih ada tempat. Kenapa Yisu nggak boleh duduk? Dia kan bersamamu. Dia cuma akan mempermalukanmu. Kalau gitu biar dia naik mobilmu. Itu lebih parah. Dia sekendaraan sama kita. Apa tidak turunkan gengsi kita? Dia cuma pekandang. Betul. Ini konyol sekali. Bu, ibu tak bisa larang ini itu. Lalu Yisu mau ke sana gimana? Kalau mau pergi, suruh naik taksi. Kita tak larang dia naik taksi, kan? Nggak bisa. Yuhi. Tak perlu berdebat, aku punya mobil. Kau punya mobil? Ya. Tepat sekali. Kau paham, kan? Pecundang sepertimu naik kelas dari senapan mainan ke meriam. Mungkin kau beli motor listrik. Ya? Pokoknya. Pekandang. Kau memang luar biasa. Pecundang tetap pecundang. Tak layak dipamerkan. Oh, siapa ini menurutmu? Sudah di depan pintu. Oh, ini bikin aku iri dong. Jangan khawatir. Soal mobilnya, biar ibu yang menikmati. Iya, Bu. Apa Porsche? Akan kubelikan suatu hari nanti. Oh, baiklah. Oh. Bu, ibu suka Porsche juga? Emang penting apa suka atau tidak? Maksudku, kalau ibu suka Porsche juga, aku bisa antar ibu. Bersamamu? Ahahaha. Yisu. Kau berkendang. Pekandang. Ini punyamu, ya? Ya. Kalau mobil ini punya, lebih baik aku makan saja. Yisu. Saya saja berpura-pura tegar. Yisu. Mobil ini punyamu. Ya. Karena mobil ini punyamu. Lalu kenapa tak pernah kau beritahu kami? Kenapa sembunyikan dari kami? Benar. Wah, orang ini licik sekali.
Kita tak bol bayarkan dia lolos. APA kau akan pergi ke kubertahu? Percaya atau tidak itu urusan kami, tapi kau tak boleh bohongi kami. Aku tidak punya hal seperti itu. Sudah, diam, berikan kunci mobilnya. Mulai sekarang mobil ini milikku. Kenapa harus begitu? Apa dasarmu berkata begitu? Dia mengambilnya diam-diam. Sekarang cuma ingin pamer. Dia pinjam uang untuk beli mobil itu. Kau kira aku tidak tahu? Memangnya Yisu seperti itu? Apa aku tipe orang seperti itu? Denga NIH. Si pecundang ini bohongnya kacau. Betul sekali. Sudah, kalian mau berangkat atau tidak? Kalau tidak, aku saja yang pergi. Baiklah, baiklah. Nanti ibu bicara lagi denganmu. Cepat sini menyetir. Hei. Aduh. Aduh. Wah, mobil ini benar-benar keren ya. Apa ini? Ibu, lihat apa? Ini apa? Ini faktur pembelian mobil. Mobil ini memang dibeli Yisu. Dia biar tunai pula. Dia benar-benar biar tunai. Yisu, dari mana dapat uang sebanyak ini? Sudah kubilang hadiah dari teman. Kamu mungkin tidak akan percaya lagi, ya? Baiklah, kalau kamu tidak mau bicara, tapi aku percaya padamu. Ayo, cepat pergi sana-sana. Yisu. Coba diam saat kita masuk, agar tidak menarik perhatian, mengerti? Suamiku sedang bicara denganmu. Kamu toleh. Bukannya kalian yang suruh aku diam? Maksudku, bicara sedikit saja setelah masuk. Aku tidak bilang tidak boleh bicara sekarang. Kamu ini, sungguh. Oh, Yang Su. Kenapa berdebat dengannya? Kamu tahu orang ini bodoh dan menyebalkan. Tidak ada gunanya. Ibu, aku mengerti. Lihatlah Yang Su. Begitu bijak dan kompeten. Semua di sini orang penting. Bahkan Tuan Tang mungkin datang. Sekarang lihat dirimu sendiri. Tidak berguna. Ibu, cukup bicaranya. Cepat masuk ke dalam. Jangan halangi jalan di sini. Baik. Hei, si tidak berguna, menjauh dari kami. Ayo pergi. Ibu. Itu bos kami, Bing Yao. Tuan Yao izinkan saya perkenalkan. Baik, ayo pergi. Haruskah kita tunggu sebentar? Untuk apa kita menunggu? Kita bisa masuk ke sini. Berkat undangan Tuan Yao. Ayo cepat-cepat. Baik, ayo pergi. Hello Tuan Yao. Izinkan saya perkenalkan. Ini ibu mertua saya. Ini kakak saya, Yuhesia. Saya bawa mereka untuk berinyu. Baik. Hai, Yang Su. Ini istriku. Oh, hai. Kau beruntung sekali. Hahaha. Terlalu baik, Pak. Benar, Tuan Yao. Ini Kilian terhebat yang kumilik. Ya, dia cantik luar biasa. Ya ampun, sangat disayangkan. Anak sulungku menikahi orang gagal. Pekundang. Menantu. Nama panggilan. Namanya Su atau apa ya? Astaga, ayah, Yisu. Daza Pekundang. Lihat manajer umum Sia kita. Muda, cantik, dan berbakat. Bercerai. Ya? Suamimu pecundang itu terkenal di seluruh kota. Mau simpan dia untuk liburan? Bercanda, Tuan Yao. Bagaimanapun kami suami istri. Takkan sirai sembarangan. Aku hanya... Zekada menging atkan, tapi tak dihargai. Mari bahas hal lain. Ibu. Cepatlah. Di sebelah sana. Sepertinya Tuan Tang sudah datang. Tuan Tang, orang terkaya di Tiancheng. Yang Su, cepat bawa aku menemuinya. Aku belum pernah melihat wajah orang terkaya. Aku ikut juga, sayang. Baik. Kita semua pergi. Pak Yao, ngobrol dulu dengan kakak sulungku. Silakan. Topiknya apa? Wahahaha. Di mana orang terkaya itu? Kakak sulung yang cantik. Ah,
Kita seperti telat bertemu. Terima kasih, Pak Yao. Ayo, ayo. Kau tidak mau menemui Tuan Tang? Aku tidak akan pergi. Status Tuan Tang terlalu tinggi. Dia tidak akan datang. Dia tidak peduli keluarga Xia kita. Nona Xia benar. Di acara kelas atas, tujuannya mencari mitra sejati. Itulah tujuan sebenarnya. Selalu memikirkan hal tak berguna. Bukankah itu tidak realistis? Hahaha. Tak kusangka Pak Yao punya wawasan ini. Tentu saja. Sejak pertama lihat Nona, kurasa ada peluang kerjasama. Pak Yao, Anda serius? Tentu saya serius. Ini tergantung Nona Xia. Hahaha. Berapa biayanya? Dangga, Nona Xia. Langsung bicara soal kerjasama. Kita belum cukup akrab. Langsung saja. Sayang, jangan minum alkohol. Tidak apa, ambilkan air mineral. Ini. Enak sekali. Dia wanita yang sebanding dengan pria. Hahaha. Pak Yao. Tentu saja. Jika Nona Xia setuju satu permintaan saya. Syarat apapun saya terima, cuma perlu ucapan saya. Permintaan apa? Silakan, Pak Yao. Kalau begitu, saya akan belak-belakan. Jika Nona Xia bersedia menemani saya semalam, kontrak APA Pan akan saya tanda tangani. Pak Yao, Anda bercanda. Nona Xia, saya tidak bisa setuju. Sama sekali tidak mungkin. Lagi pula saya sudah menikah. Kau sudah menikah? Justru akan lebih seru kalau kau sudah menikah. Sungguh. Kamu tidak tahu malu. Pingyao. Yisu, jangan mempermalukan diri di tempat seperti ini. Apa yang mau kau lakukan? Kau ingin berkelahi? Bagaimana kalau aku tarik diri dari kerjasama? Bagaimana dengan investasi 50 juta? Aku tak mungkin setuju dengan itu. 50 juta. Kau akan setuju. Sayang. Pikundang. Berhenti di situ. Berani-beraninya menghinaku. Dasar sampah. Pergilah kalau mau. Pingyao. Yisu. APA kau memang muda ditandas. Hahaha. Pikundang. Kau, bisa kau bicara yang berbobot? Kau menghina istriku. Bukan berarti aku takkan menagihmu. Hanya saja aku akan selesaikan ini. Nanti, akan kukabulkan permintaanmu. Dasar sampah berani mengancamku, kau akan kubunuh istrimu di hadapanmu. Kau cari mati. APA kau lakukan? Taruh itu. Apa-apaan ini? Kutuaungkan kau. Benar? Kebuat kau baisu. Siapa suruh bicara? Dazar sans patak berguna. Ini bos suamiku. Kalau mau mati, itu urusanmu. Kau mau bunuh kita semua? Ibyo, si pecundang ini, kamu harus memberinya pelajaran. Oh, Tuan Yao. Saya sanggup minta maaf. Ibyo, dia menghina Yohe. Diam. Ucapkan terima kasih ke Tuan Yao. Ibyo. Apa status Tuan Yao ini? Kamu ini siapa? Dengar baik-baik. Bahkan jika Tuan Yao menghinamu, itu masih karena jasa nenek moyangmu. Nenek moyangmu pasti tersenyum di kuburan. Kamu. Yisu. Tak berguna. Kali ini kau bolehkan minum sebotol anggur ini sampai habis. Silakan minum. Baik. Aku akan minum. Begini cara meminumnya. Iya. Kau carry masalah. APA semua dangga itu? Dia mengancamku. Aku takut sekali. Berani mengancam Tuan Yao? Mau mati silahkan, aku tak peduli. Kau mau bahayakan seluruh keluarga kita?
Dasar sampah masyarakat. Cepat berlutut minta maaf ke Tuan, atau kami tak akan membiarkanmu. Kau dengar itu? Aku berlutut padanya? Konyol. Ibu, dengar omongan si pecundang ini. Dia s'engage à balade en Dan pada Tuan Miao. Dia mau celakakan kita semua. Au. Oh, benar begitu? Berani menghalangiku? Lagi berani ya? Dasar sampah. Kau berlutut. Berlutut dan minta maaf padaku. Iya. Bing Yao, berani menyebut nama Tuan Yao? Apa yang kau pelajari dulu? Maafkan kami, Tuan Yao. Akan kuajarkan dia pelajaran sekarang. Kau. Apa yang kau lakukan? Tuan Su, kenapa Bapak di sini? Kenapa tidak beritahu saya kalau mau datang? Saya bisa jemput Bapak langsung. Tuan Su, ada masalah apa ini? Siapa yang berani lakukan ini? Keluar sekarang. Ya. Siapa yang sudah bosan kerja di sini? Seluruh keluarga. Bos Yang, Bos Wu. Ini urusan pribadi saya. Jangan ikut campur. Kalau begitu. Baiklah. Baik, Tuan Su. Oh, itu kan Tian Bayang? Tian Bayang yang kasih ke dia. Dia sudah terima. Tuan macam apa dia ini? Ini tidak mungkin. Tian Bayang dan Bos Wu. Dua penguasa besar. Bukannya tadi mau membunuh saya? Silakan lanjutkan sekarang. Tuan Su, ini kesalahpahaman, Tuan Su. Kesalahpahaman. Memukulmu juga hanya salah paham. Tuan Su, pukulan Anda adalah salah paham. Yang penting Tuan Zenang, silakan pukul saya. Anda, Bing Yao, sangat hebat. Anda tak mau nama Anda disebut. Bagaimana jika saya panggil sekarang? Tuan Su, Anda bisa panggil saya apa saja di hadapan Anda. APA maksud, panggil APA saja. Nama memang untuk dipanggil. Yang penting Tuan Zena, Anda benar tentang segalanya, Tuan Su. Baru saja, Anda mempermalukan istri saya. Tuan Su, saya tidak mengenali Anda. Saya pantas mati. Anda tahu Anda pantas ya? Tuan Su, saya salah. Bukannya Anda suruh saya minum? Saya akan minum. Saya akan minum sebanyak yang Anda mau. Oh, benarkah? Minumlah beberapa botol untuk menghangatkan tenggorokan. Saya tahu harus berbuat apa. Tuan Su, lihat. Tuan Su, apa Anda puas sekarang? Anda baru mempermalukan istri saya. Kau menghina istriku. Kau pikir aku akan terima? Tuan Su, saya bersalah. Saya pantas dihukum mati. Isu, kau sampai berguna. Dengan Bos Wu, kau bisa berbuat semaumu. Tuan Yao bos saya, kau paham? Sayang. Berdasar APA kau berani memukul orang? Aku saja tak berani ikut campur urusan Tuan Su. Siapa kau sampai berani ikut campur urusan Tuan Su? Pergi kau. Bos Yang. Lupakan saja. Yisu, dengarkan baik-baik. Pinggang. Kau bisa bertindak. Lakukan sesukamu. Tunggu sampai aku pulang. Kau ingin kubunuh? Sayang. Bos. Dasar sampah masyarakat. Anya. Dengan Bos Wu, kau boleh sombong. Saya Pa Yang Mirka pukul urusan Mirka. Apa hubungannya denganku? Jika kota Kizankan Mereka Bertindak. Bagaimana suamiku bisa dipukul? Konyol sekali. Apa aku yang berwenang? Kau lihat tadi? Lajapila. Saat itu,
Apakah kamu pernah membela aku? Bing Yao itu adalah bos suamiku. Suamimu melakukan sesuatu yang membuatnya kesal. Itu sebabnya dia memukul suamimu. Bicaralah dengan benar. Bisa, semuanya baik-baik saja. Kenapa dia memukul suamiku? Aku bilang aku tidak tahu kenapa. Tianpa. Camus. Ibu, kenapa tidak bicara soal pecundang ini? Yisu. Kamu tidak boleh sombong. Aku sombong? Saat mereka sombong, haruskah aku menjatuhkan mereka? Benarkan? Yuhi, Euristia. Kakak. Yisu, lupakan saja. Bajingan ini mempermalukanmu dan ingin mencoreng reputasimu. Pasmiu. Jadi kau ingin aku melepaskannya? Aku. Sayang. Aku selalu mencintaimu. Aku ingin menceraikanmu dulu. Karena Shibaisu pakai ponsel dan mengirimiku beberapa pesan. Menjejekan. APA? Ada lagi? Waktu itu, aku salah paham pada. Jadi aku ingin berbaikan denganmu. TAPI. Tapi apa? Kau terlalu mengecewakanku. Sejak aku menikahimu, kau memarahiku. Kau memukulku saat tak suka sesuatu. Saat ibuku sakit parah, kau sama sekali tak peduli. Bahkan di depanku, kau mendokannya mati. Isu, maafkan aku. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku tahu. Aku tahu. Saat kau kembali dari perjalanan bisnis, hal pertama yang kau lakukan adalah mengirim uang ke ibu. Terima kasih. Yisu, berhenti bicara. Yisu. Di matamu, aku hanya Yisu, bukan suamimu. Aku mengerti. Tidak seperti itu. Yuhisya. Kau tidak melihatku sebagai suami, tapi aku masih mendengarkanmu. Biarkan mereka percikan? Jangan khawatir. Kali ini, aku akan mendengarkanmu. Ibu, kamu punya menantu yang baik. Kita tak bisa lama-lama di sini. Ayo pergi. Yisu, lihat apa yang kau perbuat. Kau mengacaukannya. Apa hubungannya denganku? Jika kau punya sedikit rasa hormat, hargai ibuku. Aku akan lakukan apapun untukmu. TAPI kau tidak. Berani-beraninya kamu melawanku, Kamu. Coba sentuh Tuan Su. Tian Bayang, aku. Pergi sana. Ayo pergi. Ibu, aku tidak pergi. APA? Masih tak kau sadari, Berserai. Berserai. Astaga, cepat ikut ibu. Potong jarinya dan buang. Tuan Su, kumohon jangan. Jangan buang waktu. Ayo Tuan Su, ampunilah aku. Tuan Su, Aku tak menyangka kita sampai di titik ini. Bisakah kita bicara beberapa hari lagi? Aku tanya ke kantor. Katanya untuk bercerai. Kita harus tunggu sebulan. Untuk lihat apakah lanjut atau tidak. Tapi aku tak mau. Yuhi, kembali sini. Astaga, aku takut. Apa, Ibu? Tunggu aku, sebentar lagi kembali. Ada APA? Tinggal bawa orang Duke Riza di rumah. Apa yang kau tahu? Si menantu tak berguna. Kupotong satu. Takkan ku mati langsung. Akan kubuang kau ke selokan. Hei Tuan Yao. Kau juga tak benar? Saya tahu. Bukankah begitu? Ini, Sangga. Perusahaan putrimu. Hutang puluhan juta. Apa kau tahu soal ini? Saya tahu hal ini. Tak user tolong.
Saya tahu soal ini, tapi urusan ini. Bukan urusanmu, Tuan Yao. Benar? Masa tak terkait denganku? Setelah ku beri sedikit strategi. Aku datang hari ini, sederhana, hanya mau uang. Kalau tak ada uang, serahkan putrimu. Jangan khawatir, Tuan Yao. Kami akan berusaha cari uang. Tidak. Saat kalian kumpulkan, bunga sudah layu. Setengah jam. Saya mau lihat uangnya. Ya ampun. Tuan Yao. Astaga, Tuan Yao. Saya mohon. Tolong lepaskan kap. Tuan Yao. Jangan berlagak di hadapanku. Saya mohon. Astaga, Tuan Yao. Ibu, baik-baik saja? Bala bantuan sudah datang. Tak apa, saya baik-baik saja. Ya ampun. Oh. Kenapa dia kembali lagi? Ibu, jam berapa sekarang? Suamiku bisa bantu kita. Belum disentuh sudah cari-cari kesalahan. Sayang. Ibu, dia suamiku. Dia suami seumur hidupku. Kalau begitu. Sudah. Kalian berdua. Saya bukan mau lihat kalian mesra-mesra. Yisu, saya tahu kau kenal Tian Bayang. Dia cukup hebat. Tapi saya bukan mau berkelahi hari ini. Saya mau menagih utang. Maksudmu apa? Kontrak pengalihan utang. Semua ada di sini. Bayar sekarang. Atau saya ambil istrimu. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Biarkan saja mereka bangkrut. Semua anggota keluarga Xia akan mati. Iya. Sudah kuberi kesempatan, tapi tak kau hargai. Kau kira aku takkan bertindak padamu? Anak kecil. Mau apa kau? Yizu. Sudah seharusnya utang dibayar. Kalau memang kau mampu, bayar hutangmu. Ini adio, baik. Cuma puluhan juta. Sebentar lagi akan kubayar. Cuma puluhan juta. Kau ini kurang ayah. Jangan kira karena kenal Tian Bayang, dia mau bayarkan utangmu. Mau. Tentu saja aku mau. Puluhan juta bukan masalah. Selama ada padaku. Urusan Tuan Su. Tian Bayang. Ini, selesai. Lo, Bos Wu, kau. Bos Wu juga ada di sini. Suaramu terdengar sampai pintu. Kalau aku tak datang, apa rencanamu selanjutnya? Lo, Bos Wu. Di mana orangnya? Tak peduli siapa kau. Hitung. Ini, aku datang menagih utang. Berikan uangnya. Langsung aku pergi. Uangnya kubawa. Tuan. Ini. Tuan. Kenapa begini? Bawa banyak orang sekali. Anda datang untuk menagih utang? Tidak, Tuan. Saya datang mengantar uangnya. Tuan, ini. Tuan, tidak perlu serius begini. Bagaimana? Cukup tidak? Cukup. Sudah cukup. Tuan, saya tidak mau lagi. Perjanjian tetap perjanjian. Membayar utang itu kewajiban. Masa mau tidak bayar? Tuan, saya salah. Tuan. Simpanlah untuk beli peti mati bagus. Aku tetap takkan membiarkanmu bebas. Tuan Tang, maafkan saya, Tuan Tang. Saya salah, Tuan Tang. Lepaskan. Ampuni saya, Tuan Tang. Tuan Tang. Seseorang, bawa dia pergi. Tuan Tang, tolong ampuni saya. Tuan Tang. Tuan Tang, maafkan saya. Tuan Tang. Ten, Su. Aku akan ulangi. Kalau butuh bantuan apapun, beritahu saya. Saya mengerti. Terima kasih Tuan Tang. Kalau begitu saya tidak ganggu. Tianba, Bos Wu, kita pergi.
Tuan Tang, biar saya enter. Tidak perlu. Heitai, Tuan Tang. Yisu, Ya, Buletin. kau kenal Bos Wu. Tian Bayang bahkan kenal Tuan Tang. Ya, saya kenal. Kenapa tidak bilang dari dulu? Katanya kau kenal Meri. Harusnya bilang ke ibu lebih cepat. Kita semua keluarga di sini. Bu. Oh iya, kau menentuku, haha. Duh, ingatanku payah. Ibumu masih di rumah sakit kan? Cepat bawa pulang, sayang. Mari ngobrol, haha. Boleh tidak? Tentu saja. Sayang, kaulah kepala keluarga. Urusan kecil begini pasti bisa putuskan. Aku kepala keluarga. Iya. Aku kepala keluarga. Hahaha.